Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi di YouTube channel aku, Irma Novita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Wajib, karena subscribe itu kan gratis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kualitas air limbah. Nah, apa saja parameternya? Hayo. Ya benar, parameternya adalah BOD dan COD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk proses dekomposisi bahan organik. Alat dan bahannya adalah yang pertama, botol BOD gelap, botol BOD terang, pipet tetes, gelas ukur Erlenmeyer, buret, larutan MnSO4, larutan NaOHKI, larutan H2SO4, larutan NaTiO, dan larutan kanji. Prosedur. Yang pertama, botol BOD gelap dan botol BOD terang kita masukkan ke dalam sampel air hingga penuh dan tidak ada oksigen yang terperangkap. Setelah itu ditutup. Untuk botol yang BOD gelap kita inkubasi selama 5 hari 5 malam. Kemudian untuk yang botol BOD terang kita tambahkan 1 ml larutan MnSO4 dan ditambahkan dengan 1 ml NaOHKI hingga berwarna coklat dan dihomogenkan. Setelah homogen kita tambahkan dengan 1-2 tetes H2SO4 dan hingga berwarna kuning, kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, pindahkan botol BOD terang tadi ke dalam gelas ukur dan ukur volumenya hingga 50 ml. Setelah 50 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah di Erlenmeyer, kita tambahkan dengan 1-2 tetes larutan kanji hingga berubah warna dan dihomogenkan. Setelah homogen, kita akan titrasi menggunakan larutan NaTiO dengan konsentrasi 0,025 N hingga berwarna bening. Setelah itu hingga berwarna bening, dan jika sudah bening maka kita hentikan titrasi dan kita catat volume titrasinya berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian untuk yang botol BOD gelap diapain? Untuk yang botol BOD gelap, setelah kita inkubasi 5 hari 5 malam, maka akan kita perlakukan sama seperti yang kita lakukan pada botol BOD terang. Kemudian akan kita dapatkan hasil dari BOD gelap dan BOD terang. Kemudian akan kita hitung menggunakan rumus BOD. Rumusnya adalah hasil dari BOD terang dikurangi hasil dari BOD gelap. Itu kita masuk ke dalam parameter yang kedua, yaitu COD atau Chemical Oxygen Demand. Pengukuran COD didasarkan atas prinsip bahwa hampir semua bahan organik yang ada di dalam perairan dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan menggunakan suatu oksidator kuat. Ini dalam suasana asam. Kita masuk ke dalam alat dan bahan. Yang pertama, pipet tetes, pipet skala, pipet ukur, lalu bulb, gelas ukur, buret, larutan fas 0,025 N, larutan H2SO4 pekat, larutan K2CR2O7 0,025 N, serta larutan ferroing. Untuk prosedurnya gimana? Nah, untuk prosedur, yang pertama, kita pipet 10 ml sampel air dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita tambahkan dengan 5 ml K2CR2O7 0,025 N. Setelah itu ditambahkan juga dengan 10 ml H2SO4 pekat. Kemudian mulut Erlenmeyer tadi kita tutup dengan menggunakan kaca arloji. Setelah itu kita inkubasi atau kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit inkubasi, maka kita tambahkan dengan 7,5 ml Aquades dan ditambahkan juga dengan 3 tetes indikator ferroin. Setelah itu kita homogenkan. Larutan akan berubah warna menjadi hijau, dan setelah berubah warna menjadi hijau maka akan dititrasi dengan menggunakan larutan fas, yang kemudian TAT-nya yang semula menjadi hijau maka dia akan berubah menjadi orange. Setelah menjadi orange maka kita hentikan titrasi dan kita catat volume titrasi dan masuk ke dalam rumus perhitungan. Kemudian untuk perhitungan kadar COD-nya bagaimana? Oke, jadi perhitungannya begini. COD dalam miligram per liter sama dengan mililitran blanco dikurangi dari milites, kemudian dikali normalitas larutan fas dikali 8000 per 10. Normalitas larutan fasnya tadi 0,025 N dan milisampelnya tadi adalah 10. Jadi itu tadi video singkat dari saya tentang pengukuran kualitas air limbah dengan parameter COD dan BOD. Nah, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada salah kata saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa subscribe loh ya. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.